Halo semua, selamat datang di channel Amrina Rosyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada. Di sini saya dengan MPM 22061010 257. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang terbentuknya imperium. Imperium yaitu kekuasaan untuk memerintah. Di sini pusat-pusat kekuasaan di masa Hindu-Buddha menunjukkan persaingan ke arah pembentukan imperium, yaitu suatu satuan atau koordinasi sejumlah satuan pusat kekuasaan yang lebih kecil. Gerak ke arah itu dapat dilihat dari dua sisi kemungkinan, yaitu sebagai dorongan alamiah manusia yang selalu ingin mencapai sesuatu yang lebih baik, lebih besar, dan lebih canggih dalam peri kehidupannya, dan sebagai perwujudan aliansi ataupun perluasan cakupan kekuasaan yang pada akhirnya membentuk imperium. Jadi, dengan terbentuknya imperium, maka adanya kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Bali pada masa Jayapangus. Kerajaan Bali kuno berkembang sejak abad ke-8 sampai pertengahan ke-14. Namun, tidak semua kronologi raja-raja yang memerintah dalam rentang periode itu dapat diketahui dengan jelas. Secara singkat, meski tanpa gelarnya yang lengkap dan mengesampingkan pula sejumlah permasalahan, pucuk pemerintah yang pernah memerintah pada masa Bali kuno dapat diurutkan sebagai berikut. Nama-nama Raja Bali kuno pertama yang diketahui dari prasasti adalah Kesari Warmadewa. Setelah itu muncullah secara berurutan seperti Raja Ugrasena, Raja Tabanedra Wamadewa bersama permasyurinya. Jayapangus adalah raja besar di Bali. Jayapangus naik tahta dengan gelar Paduka Sri Maharaja Haji Jayapangus Argajana atau Lancana. Raja ini memerintah dengan didampingi oleh dua istrinya. Dan pemerintahan Raja Jayapangus sangat singkat, yaitu selama 3 tahun masanya. Raja Jayapangus mengembangkan kerajaan Bali karena terdapat kesempatan sehingga menjadikannya maharaja yang berwibawa, kelembagaan pemerintah ditata, tujuan pemerintah diterapkan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk diselesaikan dengan cermat dan bijaksana. Selanjutnya ada wilayah kerajaan dan penataannya. Wilayah kerajaan Bali kuno pada masa pemerintah Raja Jayapangus meliputi seluruh Pulau Bali. Bahkan mungkin juga termasuk di dalamnya pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Pulau Bali, seperti Pulau Nusa Penida, Lembangungan, Seningan, Seranga, dan Menjangan. Raja menata wilayah kerajaannya menjadi satu satuan wilayah yang dimana dikepalai oleh senapati, yaitu negara. Dibagi menjadi satu satuan wilayah lebih kecil yang disebut desa, dan desa tersebut memanfaatkan hutan atau danau yang terletak di dekat desanya. Selanjutnya, Kitab Acuan Pelaksanaan Pemerintah. Prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja yang pernah memerintah pada masa Bali kuno mencatat sejumlah nama naskah yang digunakan sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan pemerintah. Seperti Utara Widi Balawan, kedua Raja Wacana, ketiga Agama, selanjutnya Manawakama Dakaharmasa Sana, dan kelima ada Dasa Sila, yang keenam ada Pancasiksa,
Di dalam kerajaan terdapat birokrasi pemerintahan, di mana birokrasi ini adalah cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan dan banyak liku-likunya, dan sebagainya. Dan birokrasi pemerintahan kerajaan yang disusun pada hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan. Sudah tentunya dengan fokus pencapaian kesejahteraan negara yang diperintah oleh Raja Pangus. Dalam hal ini, Kerajaan Bali menganut birokrasi pemerintahan tingkat pusat dan birokrasi pemerintahan tingkat daerah, di mana birokrasi pemerintahan tingkat pusat yaitu proses pelaksanaannya diselenggarakan di ibu kota kerajaan, atau secara lebih khusus di Istana Raja, dengan Raja sebagai puncak pemimpin atau tokoh penguasa sentralnya. Dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Jayapangus, disebutkan bahwa lembaga pemerintahan tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Paripurna Kerajaan. Dan yang kedua ada birokrasi pemerintahan daerah. Birokrasi pemerintahan daerah pada intinya mencakup penyelenggaraan birokrasi di satuan, wilayah negara, dan desa. Pada tingkat negara, majelis disebut pakirakiran yang dapat diidentifikasikan sebagai majelis permusyawaratan. Sedangkan di tingkat desa disebut panarasparan. Selanjutnya ada beberapa aspek kemasyarakatan. Pada masa pemerintah Raja Jayapangus, telah diketahui beberapa kelompok sosial. Pada kesempatan ini akan diungkapkan secara garis besar kelompok-kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan kriteria kesatuan wilayah, mata pencaharian, dan keterampilan, serta keterlibatan atau peranannya dalam bidang pemerintahan. Jadi, satuan wilayah terkecil pada masa pemerintahan Raja Jayapangus, seperti juga halnya pada masa-masa sebelum dan sesudahnya adalah desa. Istilah-istilah yang digunakan dalam prasasti untuk menyebut desa atau yang setingkat dengan itu adalah desa dan tani. Istilah ini dikeluarkan oleh Raja Jayapangus dalam prasasti-prasastinya. Dan juga bahwasannya pada masa pemerintahan Raja Jayapangus telah ada sejumlah wilayah yang telah cukup berkembang sehingga berwujud kota, kiranya tidak perlu disaksikan. Nama-nama seperti Wijayakarta, Wijayamanggala, dan Wijayapura meningkatkan orang pada 3 lokasi yang telah lama memiliki pasar cukup ramai sehingga dapat dimengerti. Bahkan tempat-tempat itu telah menjadi pusat hunian dengan konsentrasi penduduk yang cukup banyak. Dan juga berkenaan dengan mata pencaharian penduduk pada masa Bali kuno, tentu dapat disepakati bahwa sebagian penduduk adalah petani, baik petani lahan basah maupun lahan kering. Kelompok sosial yang sering disebut dalam prasasti, baik dalam prasasti-prasasti sebelum masa pemerintahan Raja Jayapangus maupun dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Jayapangus, yaitu mereka yang memiliki keterampilan di bidang pertukangan dan yang mahir membuat barang-barang dari logam, misalnya besi, tembaga, dan emas. Berdasarkan keterampilan atau kemahiran yang disebut, dikenal kelompok-kelompok sosial yang disebut undahagi batu atau undahagi watu, yaitu tukang batu, dan undahagi arung atau pangurung, yaitu ahli pembuat terowongan air irigasi. Selanjutnya, undahagi rumah, yaitu seorang arsitek. Selanjutnya, undahagi kayu, yaitu seorang tukang kayu. Dan undahagi lancang,
pembuat lancang yaitu sejenis perahu. Selanjutnya perlu disebut di sini pandai emas, yaitu pembuat barang-barang dari emas seperti gelang, cincin, dan pandai tembaga, yaitu pembuat barang-barang dari tembaga, dan pandai besi atau wesi, pembuat barang-barang dari besi. Dan di sini banyak menarik perhatian pula kelompok sosial yang disebut bandagina, yaitu mereka yang tergolong seniman. Kelompok sosial ini mencakup subkelompok sosial, beberapa cabang kesenian, dan keberadaannya masing-masing ditunjukkan dengan adanya data-data prasasti yang menyatakan kerja atau aktivitas yang dilakukan oleh seniman yang bersangkutan. Dapat disebut di sini, yaitu agending, seorang penyanyi. Dia menyanyi. Selanjutnya, anuling, seorang yang meniup seruling. Dan abonjing, yaitu seseorang yang memukul bonjing. Selanjutnya, abanwal, seorang pelawak. Dan apukul, yaitu seorang yang memukul gamelan. Dan awayang, yaitu seorang yang melakonkan wayang. Berdasarkan masing-masing kata itu, dapat diketahui adanya penyanyi, peniup seruling, pemukul, pelawak, penabuh gamelan, dan dalang. Dan selanjutnya ada hubungan Bali dengan luar. Hubungan Bali dengan luar, yang mustahil bagi kerajaan Bali kuno dapat mengisolasikan dirinya tanpa menerima pengaruh dari sejumlah kerajaan, yang mana hubungan kerajaan Bali kuno dengan kerajaan lain di luar Bali ya boleh dikatakan telah mentradisi. Karena dengan kerajaan-kerajaan yang berkembang di Jawa, memang hubungan mereka itu sempat mengalami pasang surut. Namun tampaknya hubungan itu tidak pernah putus, ya. Seperti pada masa pemerintahan Raja Jayapangus, di mana pengaruh dari India, berkembangnya agama Siwa dan Buddha di Bali, penggunaan unsur-unsur bahasa Sanskerta dalam prasasti. Begitu pula dalam bagian gelar Raja Jayapangus adalah sebuah keniscayaan tentang adanya pengaruh dari India tersebut. Golongan sosial dan kelas sosial muncul karena adanya beberapa faktor antara lain, yaitu seperti kekuasaan, kehormatan, keahlian, atau kepandaian. Dan selanjutnya yang kita bahas adalah pertanian bercocok tanam. Sektor pertanian pada zaman Bali kuno dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pertanian lahan basah, di mana seperti sawah dengan sistem irigasi, dan pertanian lahan kering seperti padang atau gagan, di mana tanaman padi gagan ditanam dalam lahan yang kering. Selanjutnya dalam sektor pertanian, jenis tanaman yang dibudidayakan antara lain adalah seperti padi, kelapa, kemiri, kapulaga, kesumba, talas, keladi, bawang merah, bawang putih, jahe, wortel, atau umbi-umbian lainnya. Terus ada pinang, durian, jeruk, kacang hijau, asam, cabai, pisang, buah-buahan, jenis biji-bijian, kapas, dan sejenis pohon pewarna merah. Dan sektor peternakan, yaitu sektor peternakan yaitu subsektor pertanian, yang mana hewan yang dibudidayakan yaitu kuda, kerbau, sapi, lembu, kambing, babi hutan, babi hutan lagi, anjing liar, kijang, ayam,
ayam jantan, itik, burung merpati. Di samping itu, ada beberapa jenis ikan yang disebut di dalam prasasti, antara lain ikan gabus, ikan air tawar, dan ikan asin, yaitu seperti ikan yang ada di laut. Materi selanjutnya yaitu tentang Kerajaan Singasari. Raja yang mengalahkan Raja Dandang, Gendis, atau Kertajaya dari Kediri dan mendirikan Kerajaan Singasari adalah Ken Arok. Sepeninggalannya, kekuasaan Singasari berada di tangan Anusapati yang sesungguhnya juga merupakan anak Ken Arok. Sikap perlawanan Ken Arok terhadap Raja Daha ditampilkan dengan penabisan dirinya oleh pendeta Siwa Buddha sebagai raja di Tumbapel dengan gelar Sang Amuwabumi. Mengingat Kalangbren atau Tulungagung dan sekitarnya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Raja-Raja Kadiri, khususnya Kertajaya. Besar kemungkinan yang menjadi ayah Ken Arok termasuk keluarga besar Raja-Raja Kadiri. Anusapati adalah anak dari Ken Dedes dan Tunggul Amatung, yang berarti merupakan anak tiri Ken Arok. Hubungan kekerabatan antara Ken Arok dan Anusapati yang disebut dalam kitab Pararaton diketahui oleh Anusapati dari penuturan ibunya. Ia mengetahui bahwa ayah tirinya tersebut yang membunuh Tunggul Ametung. Hal itu menimbulkan kehendak dalam diri Anusapati untuk membunuh Ken Arok dan menjadi raja di Tumapel. Di dalam kitab Pararaton mengisahkan bahwa raja pengganti peninggalan Anusapati adalah Panji Tohjaya yang memerintah beberapa bulan saja dalam tahun 1170. Tohjaya sendiri merupakan anak Ken Arok dari perkawinannya dengan Ken Umang. Ia menjadi raja setelah membalas kematian ayahnya yang dibunuh oleh Anusapati. Dan berdasarkan prasasti Mulang Maluning, urutan raja-raja Singasari hingga Semimingrat adalah: yang pertama adalah Ken Arok atau Rajasa yang memerintah sekitar 1227 sampai 1248 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Anusapati yang dimana memerintah sekitar 1227 sampai 1248 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Narariya Kuningbaya yang memerintah sekitar 1248 Masehi. Dan selanjutnya Narariyayah Tohjaya hanya memerintah beberapa bulan dalam tahun 1248 Masehi. Dan Narariyayah Seminingrat memerintah sekitar 1248 Masehi sampai 1268 Masehi. Dan selanjutnya ada kehidupan religi dan seni. Pada masa Kerajaan Singasari dikenal beberapa jenis tempat keagamaan yang senantiasa dijaga kesuciannya oleh raja. Antara lain Kalan, yaitu perguruan agama, Kalagian, tempat tinggal petugas-petugas keagamaan, Kamulan, tempat suci untuk memuja nenek moyang, Kapungan, yaitu tempat bertugasnya pemuka agama yang berbaju kuruk, yaitu jubah pendeta,
Kutiwihara, yaitu biara untuk pendeta-pendeta agama Buddha, dan Parhijan, tempat pemujaan dewa, dan Parasian, yaitu tempat para resi. Sejak pemerintahan Ken Arok hingga Kertanagara, agama Siwa dan Buddha telah menjadi agama resmi kerajaan yang hidup berdampingan secara berdampingan. Masing-masing agama tetap ada dengan menganut yang diikutinya, dengan menjalankan tata upacaranya dengan sesuai ajaran dan aturan agama mereka masing-masing, serta memiliki bangunan-bangunan suci tersendiri, dan juga mereka ada seni arca yang secara vertikal bangunan candi terbagi atas bagian kaki, bagian tubuh, dan bagian atap dengan bentuk menjulang tinggi ke atas seperti menara. Dan pada masa kerajaan Singasari tercapai puncak keindahannya, yaitu sebagai akibat dari arus pengaruh dari India, khususnya dari Bengal. Selanjutnya ada Kerajaan Majapahit, di mana Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Raja Raden Wijaya. Raden Wijaya memperkuat diri secara diam-diam sambil menunggu saatnya yang tepat untuk menyerang Kadiri, di mana Kerajaan Singasari berakhir dengan gugurnya Raja Kertanegara akibat serangan Raja Jayakatwang dari Kerajaan Kadiri, di mana Wiraraja juga bersiap dengan pengikutnya untuk membantu Majapahit menyerang Kerajaan Kadiri. Persiapan itu selesai bertepatan dengan datangnya tentara Cina yang dikirim Kublai Khan untuk menghukum Kertanegara. Setelah menjadi raja, Raden Wijaya bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Kertarajasa memerintah dengan bijaksana. Kerajaan Majapahit di masa Hayam Wuruk dan para penerusnya. Pada waktu pemerintahan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kebesarannya. Kitab-kitab yang ditulis oleh masa Hayam Wuruk antara lain adalah Nagara Kertagama oleh Empu Prapanca, selanjutnya Sutasoma oleh Empu Tantular, dan yang terakhir Arjuna Wijaya oleh Empu Tantular. Kemudian ada konsep penataan wilayah pada masa Majapahit adalah Mancapat, yang merupakan konsep suatu kerajaan pusat yang dikelilingi oleh 4 kerajaan kecil di 4 penjuru mata angin yang berfungsi sebagai pertahanan. Selanjutnya, Kerajaan Sunda. Pusat Kerajaan Sunda. Sunda merupakan kerajaan yang menurut kitab Sang Hyang, Siksa Kandang, Karesian, dan Carita Parahyangan adalah nama suatu wilayah, sedangkan menurut kitab Pareraton, Kidung Sundayana atau Kidung Sunda, itu merupakan suatu kerajaan. Parahyangan menyebut Raja Resi Waretikadayun merupakan raja di Galuh. Dia memiliki 3 putra. Beberapa penyebutan wilayah kerajaan Sunda dalam versi internasional, yaitu Sunwa, yaitu berita Cina masa dinasti Ming pada sekitar tahun 1368 sampai 1648. Yang kedua, Regno de Cunda, yaitu berita Portugis. Dan kemudian Kunda, yaitu berita dari Barbosa. Dan yang terakhir, Zunda, yaitu peta Ilaha Doakarya
Pedro de Lavanho tahun 1924.